Ketika Rusia terus mempertahankan klaim bahwa mereka memiliki salah satu persenjataan paling canggih di dunia, kenyataan di medan tempur Ukraina justru memperlihatkan cerita yang berbeda. Di tengah perang yang memasuki tahun-tahun penuh kelelahan, sejumlah proyek militer andalan Moskow yang selama bertahun-tahun dipromosikan sebagai simbol keunggulan teknologi, mulai menunjukkan ketidaksesuaian mencolok antara propaganda dan performa sebenarnya. Laporan terbaru dari media Ukraina United 24 menyoroti bagaimana berbagai sistem persenjataan yang digadang-gadang sebagai generasi berikutnya gagal memenuhi ekspektasi dan bahkan nyaris tidak terlihat di garis depan. Kerugian pasukan Rusia tetap tinggi, dengan laporan harian mengenai ratusan tentara terbunuh di berbagai sektor pertempuran. Di udara, jet tempur Rusia sebagian besar menjauh dari zona pertempuran yang paling intens, khawatir ditembak jatuh oleh pertahanan Ukraina. Di darat, kendaraan lapis baja yang seharusnya menjadi keunggulan strategi Rusia kerap dihancurkan oleh drone Ukraina dan rudal presisi, membuat beberapa unit terpaksa mengandalkan taktik yang jauh dari standar militer modern, termasuk penggunaan sepeda motor, skuter, dan bahkan keledai sebagai alat transportasi logistik di wilayah yang sulit ditembus. Pada medan perang laut situasi tidak jauh berbeda. Armada Laut Hitam yang dahulu menjadi kebanggaan militer Rusia kini ditekan mundur hingga harus berlindung di pelabuhan-pelabuhan terpencil setelah serangkaian serangan presisi Ukraina yang menenggelamkan sejumlah kapal strategis. Kesenjangan antara klaim kekuatan angkatan laut Rusia dan realitas operasional semakin sulit ditutupi. Salah satu simbol terbesar dari ketidakseimbangan ini adalah tank Armata, proyek prestisius yang selama bertahun-tahun dipublikasikan sebagai terobosan revolusioner dalam dunia pertempuran darat. Tank ini pernah dipromosikan sebagai yang terbaik di dunia, ditampilkan dalam parade, dicetak pada perangko, dan dijanjikan akan diproduksi massal hingga 2.300 unit. Rostec, konglomerat pertahanan Rusia, bahkan mengumumkan pada akhir 2021 bahwa produksi berskala besar sudah dimulai. Pada 2024, beberapa pejabat kembali mengklaim bahwa Armata telah resmi masuk layanan militer. Namun, keberadaannya di medan perang tetap menjadi misteri. Tank ini hampir tidak pernah terlihat dalam operasi besar Rusia di Ukraina. Laporan-laporan dari pihak Barat dan Ukraina menyatakan bahwa uji coba di lapangan mengungkap berbagai masalah teknis dan kebutuhan biaya operasional yang terlalu tinggi. Bahkan beberapa pejabat Rusia mulai mengakui bahwa mesin perang yang selama ini diagungkan itu tidak seperti yang dibayangkan. Pengakuan paling mencolok datang dari Dmitry Rogozin, mantan kepala Roskosmos, yang dalam sebuah wawancara dengan media pro-Kremlin menyatakan bahwa Armata tidak cocok untuk perang. Ucapan itu kontras dengan pernyataannya pada tahun 2015 ketika ia menyebut Armata sebagai lompatan besar dan bukti keunggulan teknologi Rusia atas negara-negara lain. Perbedaan tajam antara narasi propaganda dan kenyataan pertempuran kini menjadi sorotan. Bagi para analis, kondisi ini bukan hanya mencerminkan gagalnya proyek persenjataan tertentu, tetapi juga menyoroti kelemahan struktural dalam industri pertahanan Rusia, mulai dari korupsi hingga kurangnya kapasitas produksi modern. Seiring perang berlanjut tanpa tanda mereda, pertanyaan besar muncul. Seberapa jauh lagi Rusia dapat mempertahankan citra kekuatan militernya ketika performa banyak sistem andalan justru tertinggal dari realitas yang dihadapi pasukannya setiap hari?